Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semuanya? Belum. Ya, nanti istirahat sarapan ya. Ayo silakan rapikan. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, tolong rapikan dulu kursinya. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ini Nuril, Hadir. Nur Hikmatul, Hadir. Dewi Pandu, Hadir, Bu. Nanda Ulia, Hadir, Bu. Lulu Lutfia. Izin, Bu. Izin kenapa? Kayaknya ada acara keluarga. Ada surat izinnya? Ada, Bu. Orang tua aja. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang udah tahu belum? Pembelajaran pada pagi hari ini materinya tentang apa? Belum. Belum ya? Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang kebenaran Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. Di dalam kebenaran Al-Quran dalam semua aspek kehidupan itu terdapat 4 pokok pembahasan. Nanti dikat aja. Orang-orang sulit dikit. Bu. Di dalam pembelajaran pada pagi hari ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua yaitu ibadah dan muamalah, yang ketiga yaitu akhlak, dan yang keempat yaitu sains dan teknologi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu akidah? Akidah itu kepercayaan, Bu. Ada yang tahu lagi? Apa itu akidah? Keyakinan, Bu. Tolong Nanda Ulia dibacakan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakan dengan lisan dan harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan atau amal soleh dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Adalah tidak benar bila ada seseorang mengaku berakidah atau beriman tetapi hanya beriman kepada Allah saja, atau meyakini sebagian dari rukun iman saja. Nah, di dalam akidah ini tidak hanya meyakini keesaan Allah, akan tetapi dengan meyakini rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Karena dengan meyakini akidah tersebut, seorang menyatakan bahwa dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Salah. Nah, dan adapun penjelasan Al-Quran tentang pokok-pokok ajaran akidah yang wajib diyakini oleh umat Islam itu yaitu terdapat di dalam surat Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, yaitu yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya yaitu katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tetap meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, di dalam arti ini yaitu bahwa kita harus meyakini adanya Allah dan adanya rukun Islam, rukun iman tersebut. Dan pembahasan yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Tolong saudari sini bacakan. Ibadah dan muamalah. Secara
dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia beribadah hanya kepada Allah karena meyakini bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah. Karenanya, manusia sepenuhnya sadar bahwa seluruh alam membutuhkan Allah SWT. Kesadaran pada kebutuhannya pada Sang Pencipta inilah yang kemudian mewujud dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, di dalam ibadah dan muamalah ini terdapat ibadah berarti menyembah atau mengabdi sesungguhnya kepada Allah SWT. Nah, kita sebagai umat muslim itu yaitu menyembah dan sepenuhnya mempercayai Allah SWT yang sudah terkandung yang tertuang atau terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga yaitu akhlak. Sebaik saudari Arum tolong membacakan. Secara etimologi, akhlak berarti orang baik, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan suatu fundament penting dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Nah, akhlak yaitu berarti perangai atau tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Akhlak itu juga tertuang di dalam Al-Quran tersebut. Akhlak itu yang berarti tingkah laku hidup kepada kita nih, bagaimana kita tingkah laku kepada masyarakat, kepada guru dan kepada yang lain-lainnya. Bagaimana kita bersifat baik, sopan kepada masyarakat tersebut. Dan pembahasan yang keempat yaitu sains dan teknologi. Di sini ada yang tahu apa itu sains dan teknologi? Yang keempat yaitu sains dan teknologi. Tolong saudari Imin bacakan. Sains dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang memuat pengetahuan dan teknologi. Karenanya, Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Membaca adalah salah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama kali diturunkan tersebut diawali dengan perintah untuk membaca. Ini mengindikasikan bahwa Al-Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Di dalam pokok pembahasan yang keempat ini, sains dan teknologi juga tertuang dalam Al-Quran. Kita nih, bagaimana nih sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang? Kan pada zaman ke zaman itu teknologi selalu berkembang gitu. Seperti kayak sekarang ada gadget, handphone, laptop dan lain-lainnya kan. Nah, itu bisa memudahkan kita beraktivitas atau berkomunikasi dengan sesama yang lainnya. Dan juga di dalam teknologi itu terdapat ilmu-ilmu berpendidikan seperti itu. Dan di sini sudah ada yang paham? Coba pahami dulu. Atau ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu akan bikin dua kelompok. Yang di sini kelompok pertama dan yang ini kelompok kedua.
Untuk kelompok pertama yaitu cari contoh sains dan teknologi. Dan yang untuk kelompok kedua yaitu cari surat Al-Quran yang mengandung apa itu tentang bacaan dan ilmu pendidikan tersebut. Baik Ibu. Ibu tunggu 3 menit, apakah cukup 3 menit? Cukup Bu. Baik. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Siapa yang mau duluan? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Dua. Kelompok dua. Ya, bagaimana kelompok kedua? Quran surat yang mengandung dalam ilmu sains teknologi yang tadi Ibu bilang bacaan itu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih untuk kelompok kedua. Dan kelompok pertama bagaimana? Sudah tahu. Contohnya seperti kemajuan fisik Bu. Ya. Terus apa lagi? Terus telekomunikasi Ya. dan kemudian masih banyak lagi energi yang terbarukan. Terima kasih kelompok 1. Dan sebelum menutup materi pada pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan ulang. Di sini ada yang tahu apa itu akidah? Keyakinan, kepercayaan. Ya, betul. Nih, saudara sini dapat hadiah. Dan sini ada yang tahu apa itu sains dan teknologi? Terus apa lagi? Baik. Ada yang ingin membuat kesimpulan tentang materi pada pagi hari ini? Ya, bagaimana Saudari Arum? Jadi kesimpulannya Bu, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan itu dapat di berbagai komponen seperti akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, dan sains dan teknologi. Terima kasih Saudari Arum. Baik, mungkin cukup sekian pada materi. Pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi